jumpa lagi bersama saya di channel Charles Ricardo Nainggolan. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang berapa sih pendapatan atau gaji YouTuber pemula dengan 1000 subscriber. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe yang di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah teman-teman, sebelum kita bahas berapa gaji YouTuber pemula, nah tujuan aku di sini membuat video ini agar untuk memotivasi teman-teman yang ada di sana supaya kalian lebih semangat lagi untuk berkarya di YouTube ya teman-teman. Nah jadi di sini teman-teman, aku sedikit mau cerita tentang pengalaman aku selama nge-YouTube sampai menerima gaji dari YouTube ya. Nah di sini teman-teman, awal aku nge-YouTube itu atau YouTuber pemula itu yang harus kita tuju itu kan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Nah jadi setelah kita sudah mencapai itu, tidak semua orang gampang ya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Nah masing-masing orang itu mempunyai kesulitan yang berbeda-beda ya teman-teman. Seperti saya, untuk mendapatkan 1000 dan 4000 jam waktu tonton itu ada sampai 1 tahun 2 tahun ya teman-teman untuk mendapatkan ini subscriber segitu. Nah jadi setelah kita sudah diterima monetisasi 1000 subscriber 4000 jam waktu tonton, kita mengajukan ke monetisasi kan teman-teman. Kalau kita sudah diterima monetisasi itu ada yang gagal, ada yang langsung diterima. Nah seperti aku ya teman-teman, pengalamanku itu pertama gagal, lalu ku ajukan lagi di tahun 2020 di bulan 2. Nah di bulan 2 aku baru diterima monetisasi. Aku buat channel itu teman-teman 2017 sampai di 2019 itu baru dia mencapai 1000 subscribernya. Itu 2 tahun ya teman-teman. Cuman 1 tahunnya itu aku nggak fokus ngupload video lantaran aku kan masih belajar, jadi fokus nonton video orang lah untuk belajar selama 1 tahun. Nah jadi mulai fokusnya itu di 2019, lalu diterima monetisasi di 2020 di bulan 2. Di bulan 1 ditolak, gagal ya teman-teman. Nah setelah kita sudah diterima monetisasi, itu bakalan ada iklan. Nah ciri-ciri channel yang sudah dimonetisasi itu sudah ada iklan di dalam videonya. Nah setelah kita sudah menerima iklan di dalam video kita, selanjutnya kita harus mengumpulkan lagi $10 saldo di Google AdSense. Nah si Google AdSense inilah nanti yang membayar ke rekening kita ya, kira-kira seperti itu ya. Nah jadi teman-teman, untuk mencapai $10 juga enggak semua orang gampang ya, karena menurut pribadiku sebagai YouTuber pemula itu sangat sulit. Nah kalau teman-teman yang lain mungkin ya gampang-gampang saja, mungkin channelnya banyak yang nonton atau channelnya bagus, entah gimana lah, yang penting dia gampang. Kalau menurutku atau menurut kalian entah serupa ya, itu sependapatan lah kita. Itu rasaku sulit ya teman-teman, mendapatkan $10 itu sangat sulit. Nah aku mendapatkan $10 itu di bulan 5. Di bulan 5 aku sudah mendapatkan $10. Lalu di bulan 4 sudah dapat $10. Nah lalu setelah kita sudah mendapatkan $10, langkah selanjutnya kita lagi harus mengajukan yang namanya verifikasi, yaitu verifikasi alamat rekening kita, terus verifikasi alamat rumah kita sesuai KTP. Nah di situ verifikasi alamat ini teman-teman, kita bisa menggunakan KTP, SIM atau paspor. Nah kalau teman-teman nggak punya KTP, kalian bisa pakai KTP saudara kalian, kakak, abang, ibu atau bapak kalian. Itu bisa kalian pakai KTP-nya kalau kalian nggak punya KTP. Nah kalau untuk SIM juga bisa, kalau kalian nggak punya KTP bisa SIM. Nah kalau kalian nggak punya SIM, kalau kalian punya paspor, itu bisa untuk mendaftar verifikasi alamat menggunakan paspor. Nah seperti saya menggunakan paspor lantaran KTP saya kemarin buram. Nah setelah kita sudah mendaftarkan verifikasi identitas diri, lalu kita verifikasi yang namanya alamat rekening bank, atau kita masukkan rekening bank kita lah. Nah kalau kita nggak punya rekening bank, kita bisa pakai atau kita bisa pinjam rekening bank orang tua kita atau kakak kita atau abang kita, yang penting masih saudara kita ya teman-teman.
jangan rekening orang, nanti orang terima gajinya. Nah setelah itu teman-teman, kita harus masih ada lagi ya teman-teman, kita harus mencapai yang namanya $100. Itu syarat dari si Google AdSense. Supaya kita bisa terima gaji, kita harus mencapai $100 atau yang dirupiahkan sekitar 1.300.000 atau 1.400.000, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah jadi setelah kita sudah menerima yang namanya $1.100.000 tadi, lalu kita terima gajinya nanti di sebulan tanggal 26, kalau enggak tanggal 24, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itulah pengalaman saya selama nge-YouTube. Nah jadi kalau teman-teman tanya berapa sih gaji YouTuber pemula, itu semuanya berbeda-beda. Ada yang banyak dan ada pula yang sedikit. Jadi menurutku, aku pikirnya awal-awal ya teman-teman, aku pikir gaji YouTuber itu besar. Ya ternyata yang ku alami ya nggak seperti mimpi yang aku tengok di YouTube ya. Jadi nggak auto kaya, jadi biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk samping-sampingan kayak untuk model-model jajan sih bisa lah. Nah jadi gaji YouTuber pemula itu seperti saya itu pendapatannya segini ya teman-teman. Nah yang ini. Nah inilah pendapatanku dari YouTube ya teman-teman. Jadi nggak seperti yang kita pikirkan gaji YouTube itu gede. Tapi ya nggak tahu ya teman-teman. Setiap orang itu pasti berbeda-beda pendapatannya. Ada juga yang banyak sih, tapi tergantung channelnya. Jadi buat teman-teman aku sarankan nih ya, kalau membuat channel itu topik channelnya itu fokus aja sama satu topik aja. Contohnya kalian membahas tutorial atau kalian vlog, nah fokus aja sama satu tema gitu. Jadi jangan campur-campur ya. Kalau kalian mau ngikutin campur-campur juga nggak apa-apa, cuman seperti saya ini, saya belum menemukan jati dirinya di mana letaknya gitu kan. Cuman masih ya apa yang bisa aja lah ditaruh ke YouTube, karena kan ini untuk sampingan aja. Cuman kalau kalian memang udah fokus ke YouTube, memang tujuan kalian untuk mendapatkan hasil dari YouTube, kalian fokus aja sama satu channel yang kalian bahas. Contohnya kalian membahas tutorial aja semua. Jadi orang itu atau subscriber kalian itu mengenal channel kalian itu dengan satu tema. Contohnya channel si A ini membahas ini, channelnya ini, di subscribe gitu ya teman-teman. Jadi kalau channelnya campur-campur seperti saya memang di subscribe, cuman ya tergantung orangnya minatnya apa di dalam gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman supaya kalian merasa gak gimana ya kalau untuk mendapatkan ini kok susah, memang susah ya teman-teman. Jadi itulah pengalaman kita YouTuber pemula untuk mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam waktu tonton, dan setelah itu kita harus mendapatkan $10, terus harus memverifikasi alamat lagi. Setelah itu kita harus mencapai $100 baru kita digaji. Nah walaupun kita sudah menerima gaji ya teman-teman $100, itu kita harus mencapai lagi. Contoh di bulan depan kalau kita nggak dapat lagi 1.300.000 di Google AdSense-nya, itu kita belum digaji. Setelah kata gaji kita masih ditahan. Nah setelah itu kalau kita sudah tembus 1.300.000-nya tadi, baru kita terima gaji lagi. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi fungsinya kita ini di YouTube itu memang harus rajin upload video. Nah fungsinya untuk rajin upload video, karena kalau kita hanya mengharapkan video kita yang lama untuk ditonton, ya itu dibilang sangat sulit ya teman-teman untuk mendapatkan $100 tadi. Jadi fungsinya kita harus upload lah video setiap hari kalau bisa. Kalau teman-teman punya waktu yang banyak, contohnya seperti itu ya, upload video setiap hari. Kalau enggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Yang penting videonya ada terus. Jadi rajin share juga ke grup atau ke teman-teman supaya ditonton gitu ya. Nah itulah pengalaman saya sebagai YouTuber pemula ya teman-teman. Jadi pendapatan gaji dari YouTube itu nggak seperti yang kita pikirkan auto kaya yang macam-macam seperti itu ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda pendapatannya, ada yang banyak, ada yang dikit ya. Semoga teman-teman di sana sudah tahu gimana gaji YouTuber pemula. Jadi seperti itulah dulu sharingku hari ini ya teman-teman untuk kalian. Semoga bermanfaat, semoga kalian juga sukses ke depannya sebagai YouTuber. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.